Bubaran kerja sehabis maghrib, gue berencana mendaki atap Jawa Barat Gunung Cermai 3078 mdpl. Member yang ikut kali ini ada Mbak Farah, Heru, Isal, Dose, Rian, dan Ijul. Untuk sampai base camp kali ini gue nyewa mobil di salah satu temen. Dan ternyata lumayan irit budget, cepat, dan juga simple. Tapi di tim lu minimal harus ada yang bisa nyetir mobil ya. Untuk perjalanan awal, Mbak Farah yang ambil alih kemudi. Salut sih sama Mbak Farah, strong dan serba bisa. Mobil melaju memecah keheningan malam dan kita sampai di rumah Kang Toib sekitar jam 2 pagi. Paginya dengan mata yang masih ngantuk, kita pun bangun untuk prepare packing barang bawaan. Oh ya, kita dibantu Kang Toib untuk tempat singgah sebelum ke base camp. Karena jika ingin ke base camp kita harus menyambung mobil losbak yang kebetulan Kang Toib sendiri yang antar. Jadi kalau mau ke Cermai via Apuy, minta bantuannya ke Kang Toib ya. Setelah ready, kita pun naik mobil losbak Kang Toib. Sempat izin beli semaksi di warung terdekat, kita pun melaju membelah desa dengan jalan yang sempit. Suasana habis hujan kala itu, jadi jalanan basah dan masih mendung juga awannya. We'll be home again. Oh, darling, we'll be home again. Oh, darling. Jalur mobil setelah 10 menit berjalan berubah drastis. Yang tadinya nyantai jadi nggak nyantai. Gimana enggak? Jalan yang benar-benar sempit, tanjakannya terjal-terjal abis, bawahnya langsung sawah dan jurang. Juga ini kita sempat diguyur hujan yang bikin jalanan jadi licin. Dengan deg-degan mobil melibas rintangan-rintangan ekstrim. Sumpah jadi keinget losbak Cikuray kemarin ini. Sama-sama ekstrim, jalan pun hanya muat satu mobil doang. Walaupun bikin deg-degan dan patah sakit kepentok sana sini, tapi kalau soal pemandangan juara abis men. Setelah naik losbak ekstrim, kita akhirnya sampai base camp Berot. Di sini kita melakukan pengecekan kesehatan, bayarnya Rp20.000. Oh ya, batas maksimal untuk pengecekan kesehatan di sini jam 11 siang. Di atas jam segitu dokternya pulang main ke bawah. Jadi kalau lu telat ya otomatis lu balik lagi besok. Setelah pengecekan kesehatan, kita lanjut berdoa sebelum mendakian yang dipimpin oleh Bang Ijul. Berdoa dimulai. Cermai, berangkat deh. Setelah berdoa, kita pun melaju. Trek cukup landai dengan tanah yang basah sehabis hujan. Vegetasi belum terlalu hutan, karena setelah pos 1 Arban baru dia masuk kawasan hutan. Untuk Cermai sendiri merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Setelah malang melintang perjawa baratan, akhirnya gue bisa juga nih kesini. Cermai juga terdiri dari 6 pos, dan kita akan ngecamp insya Allah di pos 5. Setelah 40 menit berjalan, akhirnya kita sampai di pos 1 Arban. Posnya cuma ada satu shelter aja. Kita sempetin ngaso di sini. Gak lama kita lanjut, tapi pas mau jalan malah hujan men. Ya udah jas hujan kita pakai biar tetap jalan. Karena kalau diem di tempat, nanti badan kita dingin. Trek kali ini sudah masuk kawasan hutan dan sudah mulai agak terjal nih. Treknya masih tanah dengan akar-akar gitu. Ciri khas gunung-gunung di Jawa Barat ya begini nih. Hujan membuat pendakian ini menjadi sadu. Mendaki saat hujan sebenarnya bisa menghemat energi karena kan adem ya. Tapi jangan sampai barang bawaan kebasahan ya. Untuk baju salin dan SB harus diplastikin. Akhirnya kita sampai di pos 2 Tegal Pasang. Posnya nggak ada shelternya men, cuma tanah lapang aja. Gak lama beristirahat kita lanjut lagi. Setelah pos 2 terlihat Isal mulai kewalahan dan terlihat lemas. Gak lama dia pun muntah di jalur men. Kayaknya dia kebanyakan minum tijus. Itu tuh teh seduh bubuk sasetan. Doi minumin itu sebotol aqua gede. Gimana nggak enak. Cuaca agak sedikit ngeledek sih sedari pos 2. Kadang hujan, kadang berhenti. Ya jadinya kita cepat pasang jas hujan. Karena panas men kalau jas hujan dipakai terus, dehidrasi takutnya.
So far so good. So far so good. Ngapa? Gila, curam banget. Mengingatkan pada Swanting. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 Tegal Masawa. Di sini kita pun istirahat secukupnya. Setelahnya kita lanjut lagi. Trek menuju pos 4 masih tanah berakar dengan tanjakan yang lumayan bikin dengkul kopong. Vegetasi masih full pepohonan. Tempat hujan deras di trek kita pun neduh menggunakan flysheet. Setelah redaan kita lanjut lagi dan sampailah kita di pos 4 Tegal Jamuju. Kita istirahatkan pundak dan kaki dahulu. Habis itu kita lanjut menuju pos 5 Sanghyang Rangkah, dimana nanti kita ngecamp di sana. Jam waktu itu sudah mau maghrib. Agak was-was sih. Mau nggak mau kita gelap-gelapan nih di trek sebelum sampai pos 5. Treknya juga jadi terjal abis men. Tenaga juga tinggal res-resan ini. Dan kita hanya bermodal penerangan seadanya. Dan akhirnya kita sampai di pos 5 Sanghyang Rangkah. Kita langsung bergegas diriin tenda, masak-masak lalu tidur. Jam 3 pagi kita pun bangun untuk summit. Sobat isi perut sekenanya, kita pun berdoa agar diberi kelancaran dan keamanan. Berdoa dimulai. Berdoa saya ke Pencak Sirmai. Berangkat nih. Setelah berdoa, kita pun summit. Trek masih gelap. Untuk menuntun jalan, kita mengandalkan senter dan headlamp. Dan udara dinginnya siap menusuk kulit. Kali ini gue lupa bawa sarung tangan dan buff. Alhasil ya benar-benar dingin men. Trek setelah 10 menit berjalan, terjal banget. Vegetasinya terbuka habis, tanjakan-tanjakannya dengkul ketemu dagu, sadis men. Kita pun dibuat bentar-bentar rest ini. Dalam keadaan yang masih gelap, kita sampai di Gua Walet. Sebenarnya gue penasaran sih guanya kayak gimana, tapi ya karena masih gelap, jadinya nggak kelihatan. Akhirnya kita lanjut lagi dan matahari mulai terbit di belakang jalur yang kita lewati. Maklum kita naik dari arah barat. Lagi. Sampai. Mantap. Woi. Atap Jawa Barat. Mantap. Jawa Barat finish. Dan setelah melewati berbagai tanjakan dan rintangan, kita pun sampai di atap Jawa Barat, puncak Gunung Cermai 3078 mdpl. Mantap Jawa Barat. Mantap. Di puncak terdapat kawah yang dalam banget men. Bisa sekitar 300 meteran kali ini dalamnya. Sampai puncak kita sempetin foto-foto. Dan gak lama kita pun turun. Karena anginnya kencang banget. Dingin parah men. Bisa hipo kalau kelamaan di puncak. Jalan turun terasa cepat karena terjal men. Lo mesti hati-hati ya. Dan sampailah kita di tempat camp kembali. Sempat istirahat buat lempangin badan, kita pun lanjut turun men. Melewati pos 4 kembali. Setelahnya kita lanjut melewati pos 3. Dan lanjut lagi menuju pos 2. Sampai pos 2, lanjut lagi ke pos 1. Setelah sampai pos 1, lanjut lagi ke base camp Berot. Setelahnya kita dijemput mobil lobak ekstrim lagi. Lalu kita sampai di rumah Kang Toib kembali. Setelah maghrib, kita pulang ke Jakarta. Kala itu hujan turun dengan deras. Dan akhirnya sampailah kita di Jakarta kembali dengan selamat dan aman. Alhamdulillah.